B di SMK Muhammadiyah 1 Batu Retno Wonogiri. Saat ini saya adalah peserta upskilling dan reskilling kompetensi keahlian OTKP kelas C tahap 4 tahun 2024. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan pengelolaan kas kecil. Selamat menyaksikan. We can sit together. Silakan masuk. It's so beautiful. You and me. We meant to be Silakan duduk. in the great outdoors. Forever. Tolong buatkan laporan kas kecil untuk bulan ini ya, Bu. Ya. Ada lagi yang bisa saya bantu? Sudah cukup. Di part 1 ini kita akan mendemonstrasikan tentang pengelolaan kas kecil atau yang sering kita sebut dengan petty cash. Kas kecil merupakan uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayarkan dengan cek. Untuk menyusun laporan kas kecil, biasanya ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan ada bukti pengajuan kas. Biasanya untuk membuat laporan kas kecil itu ada saldo di bulan sebelumnya, kemudian akan dibuatkan bukti kas masuk seperti ini. Bukti kas masuk sejumlah berapa dana yang masuk di bulan ini. Misalkan di bulan Juli ini masuk dana 10 juta karena di PT Fajar Gemilang ini untuk petty cash-nya hanya 10 juta. Kita buatkan bukti kas masuk seperti ini. Untuk nomor buktinya KM01. Kemudian diterima oleh Bendahara PT Fajar Gemilang uang sejumlah 10 juta rupiah untuk keperluan pengisian dana kas kecil. Kemudian di sini nominalnya 10 juta. Kemudian disetujui oleh pimpinan atau direktur, dibayarkan oleh bendahara perusahaan dan diterima oleh sekretaris. Untuk bukti kas keluar, berdasarkan transaksi yang ada. Di sini saya sudah mengumpulkan beberapa nota atau bukti transaksi yang ada. Kemudian saya buatkan bukti kas keluar. Kita ambil contoh bukti kas keluar yang pertama dengan nomor bukti KK01, kemudian dibayarkan kepada toko teman uang sejumlah Rp800.000 untuk keperluan pembelian ATK. Kemudian uangnya berjumlah Rp800.000, disetujui oleh Ega Kuncoro sebagai direktur, dibayarkan oleh sekretaris, kemudian diterima oleh penjual. Bukti kas keluar yang kedua contohnya dengan nomor bukti KK02, dibayarkan kepada Rumah Makan Mantep Roso uang sejumlah Rp350.000 untuk keperluan pembelian snack. Dan begitu seterusnya. Bukti kas keluar ini saya buat dari bukti-bukti pembayaran atau nota maupun kwitansi yang tadi saya dapatkan. Selanjutnya, untuk form pengajuan dana kas kecil. Untuk form pengajuan dana kas kecil dilihat dari saldo akhir bulan di bulan tersebut.
saldo terakhir akan dilihat dari laporan keuangan bulan lalu. Form ini nanti akan diserahkan kepada bendahara untuk kita terima lagi dalam bentuk uang kas kecil di bulan Agustus. Di sini form pengajuan kas kecil, ada dana untuk bagian pemegang dana kas kecil, periode kas kecilnya 1 sampai dengan 31 Juli 2024, dana awal kas kecil 10 juta, saldonya yang kita lihat dari laporan kas kecil bulan lalu ada 750.000. Kemudian keterangannya untuk pengisian dana kas kecil bulan Agustus, jumlahnya 10 juta ini dikurangi 750, jadi jumlah pengajuan dana kas kecilnya 9.250.000 karena kita menggunakan sistem impres, jadi dana setiap bulannya harus 10 juta. Selanjutnya ini diserahkan ke bendahara untuk nanti kita minta lagi dalam bentuk uang kas kecil. Selanjutnya kita akan menerapkan prosedur K3 perkantoran. Di sini saya sudah membuat daftar checklist prosedur K3 perkantoran di ruang kerja. Seperti prosedur K3 sebelumnya, sama ya, hampir sama seperti ini. Ada yang pertama, terdapat kebijakan umum mengenai K3, ada atau tidak ada. Jika ada, kita centang ada. Kemudian terdapat ventilasi yang cukup, terdapat area kerja yang bebas dari bahaya tersandung atau jatuh, terdapat pencahayaan yang cukup, terdapat tempat sampah yang memadai, terdapat pemadam kebakaran, terdapat kotak P3K yang sesuai dengan ketentuan, terdapat CCTV pengawas ruangan, terdapat tanda-tanda petunjuk mengenai suatu hal atau tempat, dan yang terakhir terdapat jalur evakuasi. Karena di perusahaan kami ada semua dari 10 komponen ini, jadi di sini saya beri centang yang ada. Selanjutnya, kita akan menerapkan prosedur keamanan untuk meminimalisir pencurian. Di sini sudah saya buat juga daftar checklist penerapan prosedur keamanan untuk meminimalisir pencurian. Komponen yang kita masukkan, yang pertama, terdapat kebijakan umum mengenai SOP keamanan perusahaan. Ada atau tidak? Jika ada, kita centang ada. Kemudian terdapat catatan transaksi kas kecil secara akurat. Yang ketiga, terdapat penyimpanan kas kecil yang aman dan terkunci setelah penggunaan. Yang keempat, terdapat pengawasan CCTV di area tempat penyimpanan dan penggunaan kas kecil. Yang kelima, terdapat kebijakan tanda tangan ganda untuk penarikan kas kecil. Yang keenam, terdapat kebijakan untuk akses ke kas kecil. Yang ketujuh, terdapat berkas rekaman identitas setiap orang yang mengambil atau mengembalikan kas. Yang kedelapan, melakukan audit internal secara berkala terhadap transaksi kas kecil. 9. Menetapkan batasan pengeluaran untuk setiap transaksi kas kecil. Dan yang terakhir, melakukan rekonsiliasi secara berkala
antara saldo buku kas kecil dengan saldo fisik kas kecil. Karena perusahaan kita memenuhi 10 komponen ini, jadi semuanya saya centang ada. Selanjutnya, kita membuat laporan kas kecil. Di sini saya sudah membuat laporannya, laporan kas kecil dengan periode Juli 2024. Di sini ada kolom tanggal, nomor, keterangan, penerimaan, pengeluaran, rekening yang didebit. Rekening yang didebit ada ATK, konsumsi, transportasi, dan biaya lain-lain. Yang kita tulis di laporan kas kecil ini adalah yang tadi sudah kita tulis di bukti kas masuk atau bukti kas keluar, atau transaksi kas dan transaksi non kas yang tadi sudah kita lakukan di video awal. Kita sudah membuat bukti transaksi kas kecil dan juga bukti transaksi kas masuk dan juga bukti transaksi kas keluar. Oke, di sini akan kita bahas satu persatu. Untuk tanggal 30 Juni ada sisa saldo sebanyak 750.000. Kita masukkan ke penerimaan karena ini pemasukan untuk kas kecil kita. Kemudian di tanggal 1 Juli ada pengisian dana sebanyak 9.250.000. Kita masukkan ke penerimaan, sehingga saldo di bulan Juli ini semuanya ada 10 juta karena kita menggunakan sistem impres. Saldonya 10 juta. Kemudian untuk transaksi yang lain, di tanggal 1 ada nomor KK001 biaya ATK. Kita melakukan pembelian ATK, berarti kita masukkan di pengeluaran. Kita tulis di pengeluaran sebanyak 800.000 sesuai dengan nota yang kita dapat atau sesuai dengan bukti kas keluar yang sudah kita tulis tadi. Kemudian di rekening yang didebit kita masukkan di kolom ATK. Selanjutnya di tanggal 3 dengan nomor bukti KK002 biaya snack rapat. Kita membeli snack untuk rapat. Kita tulis di pengeluaran sebanyak 350.000. Rekening yang didebit masuk di konsumsi. Kita tulis di konsumsi sebanyak 350.000. Kemudian tanggal 6 biaya materai. Kita membeli materai. Kita tulis di pengeluaran 200.000. Kemudian rekening yang didebit kita masukkan di biaya lain-lain. Selanjutnya di tanggal 7 ada pengeluaran biaya fotokopi. Kita tulis di pengeluaran. Kemudian rekeningnya didebit masuk di biaya lain-lain. Di tanggal 8 kita ada pembelian tiket kereta api. Kita tulis di pengeluaran harga tiket sebanyak 235.000. Kemudian rekening yang didebit kita masukkan di transportasi. Kemudian di tanggal 13 ada biaya parcel. Kita tulis di pengeluaran sejumlah 340.000. Rekening yang didebit kita masukkan di biaya lain-lain. Kemudian tanggal 15 kita membayar listrik. Kita tulis di pengeluaran sejumlah 1.750.000. Rekening yang didebit masuk di biaya lain-lain. Kemudian tanggal 16 ada biaya PDAM. Kita
kita tulis di pengeluaran sejumlah 1.600.000. Rekening yang didebit masuk di biaya lain-lain. Kemudian di tanggal 17 ada pembelian nasi box. Di pengeluaran kita tulis sejumlah 550.000. Rekening yang didebit masuk di konsumsi. Di tanggal 20 ada pembayaran telepon. Kita tulis di pengeluaran sejumlah 1.445.000. Rekening yang didebit kita masukkan di biaya lain-lain. Kemudian di tanggal 22 ada pembayaran taksi atau biaya taksi. Kita tulis di pengeluaran sejumlah 250.000. Kemudian rekening yang didebit masuk di transportasi. Tanggal 28 ada pembayaran iklan. Kita tulis di pengeluaran 400.000. Rekening yang didebit masuk di biaya lain-lain. Dan yang terakhir di tanggal 31 ada biaya upah karyawan. Kita tulis di pengeluaran sejumlah 1.300.000. Rekening yang didebit masuk di biaya lain-lain. Kemudian kita total penerimaan. Tadi di awal sudah saya sampaikan, total penerimaan ada 10 juta. Total pengeluaran di bulan Juli untuk kas kecil, total pengeluaran kas kecil ada 9.250.000 dengan perincian untuk ATK 800.000, untuk konsumsi 900.000, untuk transportasi 445, dan untuk biaya lain-lain ada 7.105.000. Kemudian total semuanya ini ada total pengeluaran ada 9.250.000. Jadi di bulan Juli ini masih ada saldo atau sisa saldo ada 750.000 rupiah. Laporan kas kecil ini sudah jadi, kemudian kita konfirmasi ke pimpinan dan dimintakan tanda tangan serta stempel agenda dari pimpinan.